Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria bernama Billy Ruff mendonorkan kulitnya kepada seorang wanita bernama Ethel Smith yang tidak pernah ia kenal, yang ia hanya tahu saja. Seorang wanita yang mengalami luka bakar cukup parah di tubuhnya. Billy Ruff yang timpang sebelah kakinya merelakan kakinya yang timpang itu diamputasi agar kulit dari kakinya bisa dipakai untuk mengoperasi demi perbaikan pada bagian tubuh Ethel Smith yang terbakar. Setelah amputasi itu, semuanya berjalan baik. Tapi tidak lama kemudian, Billy Ruff mengalami sakit pneumonia. Dokter berkata kepadanya bahwa ia tidak bisa pulih. Respon dari Billy Ruff terhadap situasinya adalah ia tersenyum dan mengatakan bahwa ia bahagia sudah memberikan kulitnya untuk wanita yang memerlukannya. Billy Ruff meninggal di tahun 1912 dan seluruh penduduk kota di mana ia tinggal berduka cita karena kepergiannya. Kantor-kantor tutup, semua toko dan usaha tutup. Semua orang mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang wali kota mengatakan bahwa nama Billy Ruff akan selalu diingat selama kota itu ada. Dalam Yohanes 15 ayat 13 ini, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus menyatakan di sini tentang bagaimana kasih itu seharusnya diwujudkan. Manifestasi dari sebuah kasih adalah pengorbanan. Dan seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dan mau berkorban untuk keselamatan kita, demikianlah kita juga hendaknya meneladani kasih Tuhan dengan cara berkorban bagi sesama dan amat terlebih bagi Tuhan. Kasih yang besar adalah kasih yang berkorban hingga nyawa. Seringkali hal ini terasa sangat sulit, tapi dapat dilakukan kalau kita mengasihi dengan total. Kita tidak akan mengerti akan kasih seperti ini kecuali kita sungguh mengasihi dan sampai kepada titik di mana kita dituntut untuk berkorban. Pengorbanan mungkin di satu sisi nampak seperti kerugian, tapi di sisi yang lain pengorbanan menimbulkan kebahagiaan di dalam batin. Kasih itu berkorban, dan itu sebabnya kasih akan membuat kita berbahagia. Tanyakanlah pada seorang ibu, bagaimana bahagianya ia berkorban bagi anak yang akan ia lahirkan. Seorang ibu yang penuh dengan kasih tidak akan begitu mempedulikan dirinya dan akan memilih untuk berkorban demi anak yang dikasihinya. Dalam pengorbanan itu ia akan tersenyum bahagia melihat anaknya dalam keadaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama kita? Adakah kita sampai kepada level berkorban? Atau sebaliknya kita selalu mengorbankan Tuhan
demi terpenuhinya kebutuhan dan keinginan kita? Apakah kita selalu mengorbankan sesama kita demi tercapainya ambisi kita? Ataukah kita sudah sampai kepada titik di mana kita berkorban? Sekali lagi, memang sulit seringkali. Tapi bersama dengan Tuhan kita pasti dimampukan dan dikuatkan untuk mengasihi hingga berkorban. Mulailah dari dalam keluarga kita pribadi. Mulai dari hal-hal yang kecil. Terhadap pasangan hidup, mengalahlah. Terhadap anak, terhadap orang tua, bersikaplah mengalah. Karena mengalah merupakan salah satu wujud berkorban demi kebaikan. Karena kasih, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan dan mengajar kami tentang level kasih, di mana level tertinggi adalah berkorban. Seperti Tuhan yang sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib, demi keselamatan kami karena kasih-Mu. Ajarlah kami juga Tuhan untuk mau berkorban untuk Tuhan, mengasihi-Mu dengan penuh totalitas, dan juga mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berkorban, mulai dari hal-hal yang kecil. Kami sadari berkorban akan membuat kami bahagia. Kasih yang disertai dengan pengorbanan akan membuat hati kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat melalui firman-Mu yang terus menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi dan sertai kami. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, persoalan, masalah. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami, dan mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.